terkait dengan ini ya, buku yang saya karang dikaitkan dengan Masjid Al-Aqsa atau Al-Quds khususnya, penyeru dari Al-Quds. Nah, di sini kita bisa lihat apa hubungannya dengan Al-Quds gitu ya. Pertama ini dari kedudukan istimewa bagi kaum muslim, bahwasanya Al-Quds itu adalah kiblat pertama umat Islam ketika sholat. Jadi setelah Isra Mi'raj beliau diamanahi untuk menyampaikan tentang kewajiban sholat, dan itu berlangsung 3 tahun di Mekah menghadap ke Baitul Maqdis ya. Nah, kemudian 16 bulan berikutnya beliau juga masih, jadi selama di Madinah sholat mengarah ke Baitul Maqdis. Nah, baru kemudian turun Quran surat Al-Baqarah ayat 150. Setelah itu kiblat beralih ke Masjidil Haram. Nah, berikutnya yang kedua, bumi Isra Mi'raj itu berada di Al-Quds ya. Jadi Al-Quds ini merupakan bumi Isra Mi'raj, tempat terjadinya Isra Mi'raj, yang mana dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ya ibrah yang cukup penting di dalamnya. Pertama ya dimensi spiritual, yang di dalamnya ada pembebanan sholat 5 waktu pada umat Islam, dan juga ada sisi ujian keimanan gitu ya. Betapa setelah peristiwa Isra Mi'raj itu beberapa orang Muslim itu kemudian mereka tidak mempercayai sehingga murtad gitu ya dari Islam. Dan kemudian yang kedua, adanya dimensi politis strategis gitu ya, keberadaan peristiwa Isra Mi'raj ini, di mana sholatnya Nabi Muhammad SAW sebagai imam nabi-nabi itu, dan juga sholatnya beliau di beberapa tempat yang lain di Yathrib gitu ya, Madinah, Madian, Turzina, Bethlehem, itu merupakan simbol peralihan pola kepemimpinan dunia, yang mana sebelumnya para nabi itu berasal dari dari Bani Israel, yang tentu mereka para nabi ini membawa ya ajaran tauhid kepada kaumnya Bani Israel, yang saat itu ya ada Yahudi, ada Nasrani gitu ya. Seperti itu. Ini yang kedua. Jadi bahwa Al-Quds itu bumi Isra Mi'raj. Kemudian yang ketiga, silakan Said. Yang ketiga, Al-Quds ini merupakan kota ketiga yang dimuliakan Allah setelah Mekah, gitu ya, Madinah, dan yang ketiga adalah Al-Quds. Mekah tempat keberadaan Masjidil Haram, Thayyibah atau Madinah Al-Munawwarah tempat keberadaan Masjid Nabawi, dan yang ketiga Al-Quds tempat keberadaan Masjidil Aqsa. Kemudian yang ketiga, bumi para nabi yang penuh berkah. Jadi di dalam Al-Qur'an ketika berbicara terkait dengan Al-Quds ini, ternyata beberapa nabi itu ada di dalamnya, jadi dalam ayat tersebut, yakni Nabi Muhammad, Ibrahim, Isa, Musa, Nabi Lut, Sulaiman. Nah, jadi ini Al-Quds ini juga merupakan bumi para nabi. Nah, yang kelima, nah ini yang ada kaitannya dengan apa yang ditulis saat ini, yakni tempat munculnya kelompok yang akan senantiasa meraih kemenangan atau yang disebut dengan Thaifah Dzohirah. Nah, sehingga dalam hal ini kalau kita baca di kitab Hamdul Dakwah Wajibat Wasifat karya Syekh Mahmud Abdul Latif Uwaidoh, ini menjadi sebuah harapan gitu ya, sebuah harapan bagi umat Islam akan adanya muncul kelompok
yang ya senantiasa diberikan kemenangan, Thaifah Zoiroh, yang ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Silakan Ustaz, ininya hadisnya yang nah ini agak tertutup nih ya. La yazalu min ummati ummatun qaimatun bi amrillahi la yaduruhum man khadalahum. Nah, ini tertutup nih apa? Nah, ya. Wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Wa huwa ala dzalika qala Umairun faqala Malikub nu Yukhomiro qala Mu'ad wa hum bisyam. Faqala Muawiyah hada Malikun yaz'umu annahu sami'a Mu'adan yaqulu wa hum bisyam. Nah, ini hadis Rasulullah yang membicarakan tentang keberadaan kelompok yang berada di Syam itu gitu ya. Nah, Syam yang dimaksud di sini saat ini adalah negeri Islam yang di dalamnya ada Palestina, Yordania, Suriah atau Syria gitu ya, dan Lebanon. Nah, qadarullah gitu ya, apa yang dikabarkan oleh hadis ini gitu ya, keberadaan kelompok tersebut itu ya ternyata Syekh Taqiyuddin ya berikutnya. Ya. Syekh Taqiyuddin ini beliau lahir di Palestina, nah kemudian mendirikan kelompok dakwah Hizbut Tahrir dan beraktivitas di sana, yakni di sekitar Baitul Maqdis atau di negeri Syam. Jadi di Palestina, di Yordania, Lebanon, dan Suriah. Nah, dan Syekh Taqiyuddin ini hidup dan berdakwah di negeri tersebut ini di antara tahun-tahunnya ini ya, tahun 1909 sampai 1928, ini tahun kelahiran beliau, sampai kemudian beliau itu tahun 28 belajar di Mesir gitu ya. Nah, kemudian di Mesir kurang lebih sekitar 4 tahun. Nah, berikutnya di Palestina kembali beraktivitas dalam beberapa bidang, di pendidikan, di apa namanya, selain pendidikan itu di dalam bidang peradilan, kemudian ya beliau juga pernah aktif dengan Syekh siapa Izzuddin Al-Qassam gitu ya. Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya. Jadi ternyata negeri Syam itu memang wilayahnya wilayah dakwah dari Syekh Taqiyuddin ini gitu ya. Jadi beliau beraktivitas di sana, berdakwah di sana di negeri yang 4 tadi itu ya, Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon seperti itu. Nah, sehingga gitu ya, ya para aktivis dakwah khususnya para pengemban dakwah yang aktif di Hizbut Tahrir ya berharap gitu ya Pak, kabar gembira ini ada atau bertepatan dengan apa partai ataupun kelompok dakwah yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, Iwan Akhwaturimakumullah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, siapakah sih sosok Syekh Taqiyuddin ini? Nah, kalau kita lihat, saya juga ini nggak akan terlalu membeberkan, merinci apa yang ada dalam buku. Ya, lebih baik kalau ingin lebih rinci dibaca di bukunya. Tapi setidaknya ini beberapa poin bahwasanya saya ingin sampaikan bahwasanya beliau ini adalah kalau ada yang meragukan keulamaannya gitu ya, beliau adalah seorang ulama. Beliau telah hafal Al-Quran di usia kurang lebih 13 tahun gitu ya. Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama gitu ya. Bapaknya juga seorang syekh, kemudian kakek dari ibunya juga Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang qadhi, sastrawan juga, dan beliau yang menganjurkan kepada ayahnya Syekh Taqiyuddin untuk disekolahkan ke Al-Azhar. Nah,
Yang jelas beliau lulus dari Al-Azhar gitu ya, dari bidang syariah gitu. Dan kalau bicara tentang sanad yang jelas itu sanad keilmuan beliau itu diperoleh selain dari eh, kakeknya Syekh Yusuf An-Nabhani juga dari guru-guru beliau yang ada di Al-Azhar. Nah, di antaranya Syekh Muhammad Khidir Hussein ya. Nah, selain itu juga, nah kalau mau bicara tentang Syekh Taqiyuddin, kalau tadi karyanya ya, karyanya dalam bidang syariah gitu ya, dalam keulamaannya dalam fikih dan usul fikih beliau menulis itu ya kitab Saksiyah jilid 3 khususnya, dan fikihnya di kitab Saksiyah jilid 2 ya. Dan juga beliau menulis atas nama Syekh Ali Rogib Ahkamus Shalah gitu. Nah, kemudian ini berikutnya, beliau juga Syekh Taqiyuddin ini bisa dikatakan sebagai politikus sekaligus politisi dalam arti ya bukan sekadar mengetahui teori politik gitu ya, tapi juga beliau ya bergerak dalam dunia politik. Kemudian beliau manifestasikan gitu ya hal tersebut dengan mendirikan gerakan dakwah yang sifatnya politis berideologi Islam, yakni Hizbut Tahrir. Dan dalam hal mengamati konstelasi politik gitu ya, analisisnya beliau lakukan dalam beberapa peristiwa politik yang berlangsung baik di Timur Tengah ataupun di dunia. Nah, karya yang khusus berkaitan dengan bidang politik ini ada Nizamul Hukmi, ada Mafahim Siyasiyah di Hizbut Tahrir, dan juga ada Muqaddimah Dustur. Ya. Ini berkaitan dengan sistem pemerintahan ataupun politik. Gitu. Nah, berikutnya juga terkait dengan kapasitas beliau sebagai seorang pemikir atau intelektual gitu ya. Kemampuan beliau dalam menyampaikan pemikirannya secara tegas dan lugas itu diakui oleh beberapa ulama yang pernah hidup semasa dengan beliau gitu ya. Kemudian juga kemampuan berdebat dengan orang-orang yang berideologi sosialis atau komunis, serta bagaimana beliau mengkritik kapitalisme dalam kitab Nizamul Iqtisadi itu kita bisa melihat kemampuan beliau sebagai intelektualnya dan pemikir. Dan demikian juga beliau pernah ya intelektualitasnya beliau salurkan dengan berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, adapun karya-karya yang terkait dengan pemikiran ada Suratul Badihah tentang kecepatan berpikir, ada tentang teori berpikir yaitu kitab At-Tafkir, dan juga ada Naqdul Istiraqiyah Marxiyah ya, kritik terhadap sosialisme Marx dan lain-lain. Berikutnya, nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga melek terhadap dunia peradilan. Artinya ya beliau ini karena lulusan dari Al-Azhar bidang syariah, maka beliau setelah lulus dari Al-Azhar ini pernah bekerja di bidang peradilan gitu ya, dengan menjadi sekretaris di Mahkamah Syariah di Baisan gitu ya. Bash Katib atau kepala sekretaris Mahkamah Syariah, musyawir atau asisten kodi, dan menjadi kodi di Mahkamah Syariah Al-Quds. Nah, adapun karya yang menunjukkan bagaimana penguasaan beliau gitu dalam bidang peradilan ini dibuktikan dengan karya Ahkamul Bayyinat atas nama Syekh Ahmad Daur ya, teman sekuliah beliau di Al-Azhar. Kemudian Nizamul Uqubat ini atas nama Al-Muhammi atau pengacara ya, Al-Muhammi Abdurrahman Al-Maliki. Ya. Jadi tidak atas nama beliau secara langsung. Nah, ini agar memudahkan tersebarnya pemikiran Syekh Taqiyuddin ya, salah satu bentuk
eh, ya uslubnya beliau kemudian mengatasnamakan para rekan-rekan dakwahnya gitu ya. Ya artinya keberadaan Syekh Ali Roghib itu ya di Mesir, kemudian eh, keberadaan Syekh Ahmad Daur dan Abdurrahman Al-Maliki itu memang ada orangnya gitu ya. Jadi bukan asal dengan nama yang lain, tapi memang sosok-sosok Syekh Ahmad Daur, Abdurrahman Al-Maliki dan Ali Roghib itu yang karya beliau di atas namakan atas mereka itu semuanya itu ada gitu ya, dan beraktivitas bersama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, demikian juga kalau kita lihat ini ya, Syekh Taqiyuddin ini ya seorang ini ya penggerak atau muharrik ya. Kalau dikatakan ya apa Hizbut Tahrir itu sebagai ya kelompok dakwah dan harokah itu ya ada aktivitas geraknya. Nah ini mobilitas dakwahnya itu tadi seperti yang disampaikan tadi ya, keberadaan beliau dakwahnya itu di daerah Syam gitu ya, termasuk Irak juga, di Irak. Dan ini diikuti oleh salah satunya kalau yang pernah baca di buku Memoir Pejuang Syariah dan Khilafah oleh Syekh Hafidz Soleh. Syekh Hafidz Soleh itu masuk ke Pakistan, ke Irak, Lebanon, itu kalau nggak salah 5 atau 6 negeri gitu ya. Dan beberapa karyanya itu diterbitkan di beberapa negeri tersebut. Nah, ini sosok Syekh Hafidz Saleh yang pernah disinggahi rumahnya oleh Syekh Taqiyuddin. Gitu ya. Syekh Taqiyuddin pernah tinggal di Lebanon bersama Syekh Hafidz Saleh ini. Dan Syekh Hafidz Saleh sama, beliau mobilitas dakwahnya itu lintas negara. Seperti itu. Nah, dan ya Syekh Hafidz Soleh ini termasuk salah satu kader yang dibina oleh Syekh Taqiyuddin gitu ya. Nah, pernah saya kisahkan itu bagaimana beliau itu mendorong seorang pengemban dakwah untuk terus berupaya untuk mengeluarkan idenya itu, analisisnya itu ya dengan memberikan semangat sehingga dia tulisannya itu memang dikatakan layak, udah bagus gitu. Nah, adapun karya-karya yang sifatnya mendorong gitu ya untuk berdakwah ini ada kalau kita baca ya kitab Taqatul Hizbi ini ya kitab kedua ya. Kemudian ada Nuqtatul Intilaq dan Dukhulul Mujtama. Ini bisa dikatakan ya buku-buku saku lah gitu ya atau kutayib di mana di dalamnya bagaimana kita berinteraksi atau bergerak di tengah masyarakat itu beliau sampaikan di buku-buku kecil ini ya, buku saku ini. Nah, kemudian juga ini Syekh Taqiyuddin ini adalah seorang mujahid. Nah, mujahid dalam pengertian bisa jadi gitu ya, jahada yujahidu, orang yang bersungguh-sungguh gitu ya. Ini diberikan oleh atau disematkan kepada beliau dari Al-Azhar Memory ya, situs Al-Azhar, yang artinya ada pengakuan secara resmi keulamaan beliau gitu ya. Tetapi ini juga akhir-akhir ini ya, tahun 2000-an. Dan terkait dengan kata mujahid ini juga bisa jadi dalam pengertian yang sesungguhnya gitu ya. Karena faktanya saya Taqiyuddin juga gitu, pernah beraktivitas setelah lulus dari Al-Azhar itu bersama-sama dengan Syekh Izzuddin Al-Qassam yang kita kenal sebagai beliau itu orang Suriah gitu ya, yang hijrah ke Palestina demi untuk membebaskan Palestina gitu ya. Nah, dan dalam beberapa tahun sempat aktif dan memikirkan bagaimana perjuangan untuk melawan penjajahan Israel gitu ya bersama Syekh Izzuddin Al-Qassam. Dan beliau secara spesifik itu memuji Syekh Izzuddin Al-Qassam ya, yang ikhlas dan mukhlis itu dalam kitab Inqad Palestine ya. Nah, Ikhwan akhwat rahimakumullah ya.
yang perlu juga kita ketahui gitu ya, bahwasanya tokoh kita ini, panutan kita ini gitu ya, pendiri Hizbut Tahrir ini, beliau diakui gitu ya oleh para ulama atau intelektual gitu ya, di mana pengakuannya ini ya setelah saya kumpulkan gitu ya, dengan memberikan gelar-gelar ya dalam kitab yang mereka karang gitu ya. Para ulama ketika mengarang buku itu kemudian memberikan dalam sambutannya itu penghormatan terhadap Syekh Taqiyuddin ini. Nah, sehingga ada sebutan-sebutan ya. Ini misalnya kalau untuk di situs Al-Azhar Memo itu Asy-Syaikh Al-Mujahid gitu ya. Nah, gelar Al-Mujahid juga ini disampaikan oleh Ustadz Doktor ya Profesor Doktor Abdullah Muhammad Al-Mas'ari. Beliau sekarang itu kalau aktif di Hizbut Tajdid Islami gitu ya. Hampir mirip. Tapi beliau pemikiran Syekh Taqiyuddin. Tujuan Hizbut Tajdid Islami ini adalah sama, li istinafil hayatil Islamiyah seperti itu. Beliau di Eropa aktivitasnya. Kemudian Syekh Thalib Awadallah, beliau berani, beliau menyatakan bahwa beliau Syekh Taqiyuddin itu adalah seorang mujtahid mutlak. Gitu. Kemudian disebutkan pula oleh Syekh Thalib Awadallah bahwa Syekh Taqiyuddin itu seorang pemikir politik gitu ya, al-mufakir as-siyasi. Nah, adapun kata-kata mujadid itu ya, mujadid ini disematkan oleh Syekh Thalib Awadallah dan juga Al-Ustadz Profesor Dr. Abdullah Muhammad Al-Mas'ari. Nah, adapun ini kalau saya lihat terkait Syekh Amin Nayyib Hussein Diab, ini ulama Yordania, ada yang menyebutkan Syekh Amin Nayyib ini sebagai neo-Mu'tazilah ini nih, ulama Mu'tazilah katanya. Seperti itu. Nah, beliau ini dalam kapasitas sebagai ulama juga memuli Syekh Taqiyuddin dengan Al-Alim Al-Jalil, Al-Mufakir Al-Kabir, As-Siyasi Al-Qadir gitu ya. Jadi seorang Syekh Taqiyuddin seorang yang berilmu, yang mulia, pemikir besar, seorang politikus yang berkemampuan gitu ya. Nah, berikutnya juga ada gelar-gelar yang lainnya. Al-Alim minal ulamal a'zom. Nah, ini disebutkan oleh Haji Ya'qub Abu Romilah ini dalam kitab Babullah ya. Nah, demikian juga gelar Al-Alamah ini disebutkan oleh Syekh Thalib Awadallah dan juga Syekh Al-Muhadis Dr. Mahmud Said Mamduh ya. Itu menyebutkan Al-Alamah. Beda Al-Alim dengan Al-Alamah. Al-Alamah ini adalah seorang yang alim atau pakar yang menguasai atau yang dikatakan luas ilmunya gitu ya. Jadi Syekh Mahmud Said Mamduh juga menyebutkan alamah karena beliau melihat karya-karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu bukan sekadar fikih, hadis, ataupun ulumul Quran, tetapi ya karya-karyanya itu menunjukkan kemampuan beliau yang luas ilmunya seperti itu. Sehingga Syekh Mahmud Said Mamduh itu menyebutkan sebagai al-alamah gitu ya. Kalau al-alim ya ulama dalam bidang tertentu mungkin gitu ya. Tapi kalau alamah itu diakui kemampuan ilmunya itu sangat luas gitu ya. Dan bahkan penyebutan al-alamah itu juga ini harus disebut oleh orang yang memang dia juga menguasai ilmu yang luas seperti itu. Nah, ini yang mungkin baru dengar juga ya, Al-Ma'i ini sebetulnya ya, Al-Ma'i Al-Mujaddid. Al-Ma'i ini disebutkan oleh Muhammad Hatim Misbah Nasiruddin ini dalam
kitab Ahbabullah. Nah, Al-Ma'i ini dijelaskan di buku saya di bab yang lain gitu ya. Jadi ini maksudnya Al-Ma'i itu seorang yang cerdas dan apa namanya? Jadi di dalam jenius ya, seorang yang jenius dan cerdas gitu ya. Dalam kitab Al-Muhit gitu ya. Itu ada kata Al-Ma'i. Bisa juga kalau dalam kamus bahasa Arab apa yang terkenal di kita itu yaitu di sana juga ada ya, Al-Ma'i itu ya seorang yang jenius seperti itu. Nah, kemudian Al-Faqih ini disebutkan oleh Yusuf Al-Ba'daroni. Yusuf Ba'daroni ini beliau ulama di cendekiawan di ini ya, di Libanon. Beliau masih hidup. Ada beberapa karyanya. Ini Syekh Yusuf Al-Ba'daroni ini penulis juga ya. Beberapa karyanya dia cukup produktif juga. Dan Dr. Abdullah Muhammad Al-Masari juga menyebut beliau sebagai Imam Robani. Nah, berikutnya ini belum sempat saya buat ya. Nah, ini tentang komentar ulama yang sejaman dan ulama-ulama yang kita kenal pada masa kini gitu ya. Beberapa tokoh ulama itu pernah memberikan ini ya komentar tentang sosok pribadi beliau, di antaranya Syekh ini ya Mutawali Asy-Sya'rawi ini ya yang cukup dikenal, kemudian Profesor Zahir Kahalah, kemudian tadi Muhammad bin Abdullah Al-Mis'ari, Syekh Yusuf Al-Ba'daroni. Yang ini saya kutip ini di kitab di buku saya ini di bab 18. Jadi saya bacakan aja sebagian ya dari Profesor Zahir Kahalah misalnya. Beliau menyatakan bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah seorang yang jujur, mulia, bersih, ikhlas, bersemangat, bergelora dan merasa pedih atas apa yang menimpa umat Islam akibat dari ditanamkannya institusi Israel di jantung mereka. Beliau juga seorang yang berperawakan kuat fisiknya, perawakan itu kuat fisiknya, penuh semangat, berapi-api, gitu ya, pandai dalam berdebat, jika berargumentasi itu mematikan dan tegas dengan sesuatu yang diyakininya benar. Disebutkan ya, secara pribadi, beliau berjenggot sedang, gitu ya, tidak terlalu panjang, ya, ada ubannya, katanya bercampur uban, serta selalu berpakaian dengan pakaian para ulama, nah, jubah, gitu ya, dan sorban. Nah, ini berbeda dengan yang ditampilkan tadi di awal ya, beliau pakai dasi, pakai jas. Itu ketika beliau di akhir-akhir masa ininya ya, di akhir-akhir masa hidupnya, beliau berpenampilan seperti itu dalam keadaan dicari-cari lah gitu ya. Jadi beliau berpindah-pindah tempat aktivitas dakwahnya. Nah, demikian juga komentar-komentar yang lainnya dari Syekh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi gitu ya. Nah, ini saya baca gitu ya. Karena Syekh Mutawali ini ditanya gitu ya, apa yang Anda ketahui tentang Syekh Taqiyuddin An-Nabhani? Nah, beliau menjawab, dia adalah sahabat Nabi yang tertunda ke masa yang bukan miliknya. Beliau banyak diam dan jika bicara kata-katanya adalah mutiara. Hujahnya kuat, meyakinkan dan tegas pada pendapat yang beliau yakini. Syekh ini, yang Taqiyuddin An-Nabhani, sementara kami menyiapkan ujian pelajaran di Al-Azhar, ia malahan membaca berita-berita tentang kaum muslim dan urusan mereka. Itulah karakteristik dia. Itu yang disampaikan oleh Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi seperti itu. Nah, demikian juga ini Syekh Yusuf Al-Ba'daroni, beliau ini menyampaikan tentang sosok Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu, Allah telah mengistimewakan kaum mukmin dengan karunia sehingga kita mengetahui
sistematika kaidah-kaidah tersebut sebagai bagian dari karunia Allah yang diberikan kepada kita melalui tangan seorang yang jenius, faqih luar biasa, seorang yang huruf dan kata-katanya tidak cukup untuk memujinya atau menggambarkan pribadinya. Oleh karena itu cukup aku tunjukkan orang itu seseorang yang aku panggil Abu Ibrahim, yakni Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Ada juga ujian dari Syekh Asy-Syahid Sayyid Qutb, Syekh Fatih Muhammad Salim, dan juga beberapa ya, Al-Alamah Muhaddis Dr. Mahmud Said Mamduh, dan juga Syekh Sayyid Sabiq. Ini saya kutip ya. Nah, kecuali ini mungkin juga disampaikan, apa yang saya tulis di sini, ini perlu dikoreksi gitu ya. Jadi sebetulnya Syekh Hasan Al-Banna itu dianggap ini tidak ada ya. Beliau tidak pernah berkata, tapi sebaliknya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pernah menilai sosok Hasan Al-Banna dengan mengatakan bahwa sungguh saya mendapati gitu ya, mendapati Syekh Hasan Al-Banna itu seorang yang alim, cerdas, serius, dan bersungguh-sungguh. Nah, beliau ungkapkan setelah mengikuti forum ya yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna. Namun ketika setelah beliau keluar berkomentar demikian gitu ya. Jadi ini terbalik gitu ya. Berkomentar walaupun beliau menyatakan bahwa ada yang kurang gitu ya, yang dari sisi politiknya seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini berikutnya Syekh Taqiyuddin itu dalam beberapa waktu berikutnya beraktivitas atau mendirikan Hizbut Tahrir gitu. Jadi bagi yang sudah memiliki bukunya yang di halaman 88 itu ya anggap tidak ada itu ya, karena ini ya salah dalam mengutip gitu ya. Itu perlu saya sampaikan. Dan satu hal lagi gitu ya, terkait dengan tadi mimpi dari Syekh Taqiyuddin juga penegasan bahwasanya sebetulnya ya Hizbut Tahrir didirikan ya bukan karena mimpi itu ya. Kita bisa melihat di kitab Nizamul Hukmi di bagian akhir tentang kewajiban berdakwah ataupun juga dalam kitab-kitab yang lainnya ya bahwasanya memang aktivitas bukan satu kewajiban. Nah, itu hanya sebagai bumbu ya bab believe it or not itu ya silahkan bisa dibaca beberapa hal yang mungkin cukup ini ya cukup wah juga gitu ya untuk bab believe it or not ini. Jadi ya salah satu yang pernah dikisahkan di dalam rubrik majalah Al-Wa'i itu ya tentang bagaimana setelah 30 tahun jasad Syekh Taqiyuddin itu ternyata tidak busuk gitu ya. Nah, pernah ada salah seorang yang ya ke Indonesia dan beliau itu salah seorang yang pernah istilahnya Ya, suara Ustadz Ali Dudiman. Tapi ini Allahu alam ya. Dan demikian juga yang tadi mimpi yang diceritakan di situs alokab.com seperti itu. Dan juga beberapa kisah yang lainnya ya. Ini yang cukup ini ya agak ini juga terkait dengan mimpi juga nih. Ada salah seorang sahabat senior yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan minta petunjuk kepada Rasulullah apa yang engkau ini kan apa namanya dalam mimpinya itu sebentar
Jadi saya melihat Rasulullah dalam mimpi saya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apa amal yang kau nasihatkan untukku?" Nah, kemudian beliau segera menjawab, "Ikuti Syekh Taqiyuddin An-Nabhani." Nah, beliau ini Syekh Mahmud Abdul Latif Uwaidoh dalam wawancara di dalam bisa dilihat di YouTube gitu ya. Beliau menyatakan bahwasanya beliau setelah mimpi itu berazam gitu ya, sampai meninggal itu ya akan bersama dengan dakwahnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, namun demikian gitu ya, namun demikian yang namanya juga eh, manusia gitu ya, namanya juga manusia dalam perkembangannya ini juga ya ternyata ada perubahan ya, ada perubahan. Makanya kita harus senantiasa berdoa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik gitu ya. Nah, ini eh, apa namanya beliau ternyata tidak berada di barisan ya dalam perkembangannya. Dan ada juga yang saya kutip di sini, ini pernyataan dari Syekh Sobri Al-Aruri gitu ya. Jadi Syekh Taqiyuddin itu mengarang kitab Mafahim Hizbut Tahrir berdasarkan ingatannya. Beliau menulisnya selama 2 jam tanpa henti untuk menulis kitab tersebut. Nah, ini ya, pernyataan dari Syekh Sobri Al-Aruri. Nah, kemudian kebanyakan buku Syekh Taqiyuddin dihasilkan dengan rujukan yang sangat sedikit. Nah, jadi satu-satunya yang banyak rujukannya kitab Inqidh Palestine yang dikarang sebelum mendirikan Hizbut Tahrir.